Mary seorang wanita, ya super, ya saya anggap ya. Aduh, thank you. Hebat, ya. Saya ingin Mary menularkan kira-kira apa sih yang bisa membuat perempuan-perempuan atau wanita-wanita Indonesia ini menjadi lebih berperan, woman empowerment, and juga gender equality. Karena ini sekarang ini yang saya belajar waktu saya di Korea itu sangat digalakkan. Kaum wanitanya banyak tadinya kan terlalu termarginalkan ya. Dia seperti Korea itu kan perempuan digambarkan harus lepasin sepatu laki dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak, mereka memperjuangkan agar perempuan itu sederajat dengan tentu tidak ini ya. Beberapa organisasi menargetkan persentase tertentu untuk peranan wanita. Nah, gimana kira-kira menurut pendapat Mary untuk di Indonesia? Wow, that's $1 million questions ya. Karena kalau berbicara tentang wanita itu satu hal yang selalu dekat di hati saya. Karena dari sejak SMP dan SMA saya kebetulan sekolah di khusus putri semua. Jadi yang namanya woman, kita harus bisa mandiri, kita harus bisa berani berkarya dan menunjukkan siapa diri kita. Itu mungkin sudah tertanam gitu di dalam diri saya. Tapi kalau saya bisa bilang, saya selalu bilang bahwa wanita itu tidak tergantung dari profesinya, tidak juga dari status sosialnya, tapi ya bagaimana dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, dan bagaimana dia bisa punya keyakinan atas keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidupnya, dan selalu ya bisa berkontribusi apapun di mana dia ditempatkan gitu. Jadi kalau mau jadi ibu rumah tangga ya jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Kalau mau jadi guru jadilah guru yang terbaik. Kalau mau jadi pengusaha jadilah pengusaha yang terbaik gitu. Nah, dan untuk bisa itu ya balik lagi ke kita tuh maunya apa. Kadang-kadang sebagai wanita itu kita selalu berpikir tentang orang lain, dan sometimes kita selalu meng-underestimate diri kita sendiri gitu. Jadi kalau buat saya sih yang namanya woman empowerment ya pertama-tama kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri, mimpi kita apa sih, mau kita apa sih, talenta kita apa sih, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa lakukan untuk membuat itu menjadi berguna. Ya, dan ketika kita sudah menemukan itu ya berani untuk mengambil langkah pertama and berani untuk bisa showing up. Bagus. Itulah yang saya pikir butuh ditularkan kepada teman-teman yang lain, wanita-wanita yang lain, karena Indonesia salah satu yang dianggap cukup sukses, berhasil ya, compare dari negara-negara ASEAN misalnya, di dalam menerapkan peranan wanitanya. Dianggap berhasil. Saya juga surprise karena waktu di Korea saya sering ditanya tentang hal itu. Kayak hari ini saya tanyakan, walaupun saya selalu mengingatkan juga, bukan berarti kalau nantinya benar-benar bisa berkuasa seorang wanita itu melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Tidak terlalu abuse juga powernya untuk menekan para lelaki. Saya bilang itu. Setuju. Saya mensupport woman tapi I'm not a feminism, artinya dalam arti wah berarti wanita itu harus lebih tinggi dari pria. No, itu ada, karena ada kelompok yang seperti itu juga. Jadi terlalu keterusan di dalam perjuangan. Saya menganggap lelaki itu sebagai seseorang yang harus di bawah wanita. Itu yang saya bilang, saya tidak setuju dengan itu. Maaf nih, ini pendapat pribadi. Setuju. Saya selalu kasih analogi karena kan saya banyak ditanya nih Pak Sulis, gimana caranya gitu kan, apalagi kamu sebagai wanita gitu kan, dan pria dan seterusnya. Saya selalu kasih analogi seperti permainan catur Pak Sulis. Jadi biasanya ratu itu yang paling bisa jalan kemana-mana. Dia mau jalan 1 langkah bisa, 2 langkah bisa, mau ke kiri, mau serong, mau ke mana bisa gitu kan. Dan menurut saya sebagai wanita, saya sangat bersyukur kita sekarang diberikan kesempatan bisa berkarya, bisa keluar rumah, bisa melakukan banyak hal. Tapi bagaimanapun juga sehebat-hebatnya si ratu ini, ya permainannya akan habis ketika si raja itu tumbang. Walaupun raja cuma bisa langkahnya 1 kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kan. Ya, jadi disitulah saya selalu mengingatkan bahwa kita harus tahu di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. Kita bisa berkarya, tapi kita harus ingat siapa kodrat kita, dan bagaimanapun juga ya pria tetap kepala keluarga, dia tetap ya makhluk hidup, manusia yang memang harus dihormati. It's good. Gimana pun wanita kan dari tulang rusuk pria kan gitu. Betul. Harus dilindungi, ya harus
ya berperan bersama-sama gitu, bergandengan kan gitu. Iya, Ya, luar biasa. Itu good analogi itu tadi tentang catur itu tadi. Luar biasa ini. Iya. Saya hal baru buat saya. Waduh, thank you, thank you. Bagus sekali. Jadi kita harus selalu ingat lah. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.